Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Ada suara di background ya. Tolong abaikan saja ya. Oke, kapanpun Anda membuka video ini, kita masih membahas tentang jenis soal yang sering keluar dalam soal TOEFL ya, terutama di section kedua, structure and written expression ya. Yang kita akan bahas kali ini adalah yang benar-benar sering keluar di dalam soal TOEFL, dia pasti keluar ya guys ya. Kita langsung aja, apa sih yang sering keluar di dalam soal TOEFL? Kita lihat ya. Oke. Ya. Nah, parallelism atau paralelisme ya. Apa sih paralelisme ini? Ini sebenarnya gampang sekali guys ya. Amat sangat gampang. Ini mudah sekali dipelajarinya ya. Jadi parallelism itu adalah struktur yang berada di depan dan di belakang and atau or ya. Itu di depan dan di belakang and atau or haruslah struktur yang sama. Jadi kalau misalnya dia kata, maka di depan and dan di belakangnya and itu haruslah jenis kata atau kelas kata yang sama. Begitu juga dengan yang or ya, sama aja. Lalu kalau misalnya bukan kata, misalnya frase gitu ya, maka jenis frasenya juga harus sama. Misalnya frasa kata benda, maka di belakangnya juga harus kata benda. Ya, depannya kata sifat, belakangnya juga harus kata sifat gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia contohnya seperti ini, misalnya ini pernah Miss contohkan di video yang sebelumnya ya. Contohnya misalnya saya suka makan bakso, mie ayam, dan roti-rotian. Nah, bakso, mie ayam, dan roti-rotian. Nah, di depan kata dan di belakangnya itu adalah semuanya kata benda. Apa aja? Bakso, mie ayam, roti-rotian, semuanya adalah kata benda. Jadi harus sama, tidak boleh salah satunya itu misalnya kata sifat, kata keterangan, maka itu akan nggak nyambung ya guys ya. Jadi misalnya saya suka roti, bakso, dan di depan. Nah itu kan nggak nyambung sama sekali ya. Saya suka roti, bakso, eh, dan bahagia. Nah itu kan sama sekali nggak nyambung. Itu jadi harus sama-sama kata benda ya. Oke, atau sama-sama kata sifat, atau sama-sama noun phrase, atau sama-sama kalimat sekalian itu bisa. Kita lihat contoh-contohnya guys. Contoh di sini. Yang pertama, Nina likes to swim, jog, and exercise. Ada kata and, di depan and, dan di belakangnya and, semua sama-sama verb one. Verb one itu adalah kata kerja gundul ya guys, yang nggak ditambahin apa-apa, tidak diubah. Misalnya swim ya swim aja, jangan ditambah jadi swimming, jangan diubah menjadi swam atau swam ya. Lalu jog ya udah jog aja, jangan ditambahin jadi jogging gitu ya. Ini semuanya adalah verb one ya. Kenapa verb one? Karena ada to di sini. To infinitive ya, setelah to diikuti oleh verb one semua nih. Contoh kedua, Nina likes swimming, jogging, and exercising. Nah, di sini semuanya pakai verb ing, guys. Swimming, jogging, and exercising. Ya, di depan dan di belakangnya and semua pakai verb ing. Ya, di sini kan udah nggak ada to-nya lagi, guys. Nah, jadi dia pakai verb ing. Contoh ketiga, I don't know whether Nina likes to swim or jog. Ini sama seperti yang pertama, dia juga pakai verb one. Carmen brushed them away and returned to her prayer. Ya, nah kita lihat di sini brush ini brush adalah kata kerjanya, return juga adalah kata kerja. Jadi sama-sama kata kerja dan bukan cuma itu, kata kerjanya juga merupakan bentuk kedua, verb kedua yang ada ed-nya di sini. Carmen brushed them away and returned to her prayer. Sorry. Lalu contoh selanjutnya. Dorothy grabbed fast hold of the buggy top and the boy did the same. Ya, Dorothy grabbed fast hold of the buggy top and the boy
did the same. Nah, kalau yang ini adalah contoh di depan dan di belakang N adalah sama-sama kalimat utuh. Jadi ada subjek, ada predikat, bahkan ada pelengkap-pelengkap lainnya ya guys. Di sini juga ada subjek, lalu ada predikat, lalu di sini ada objeknya. Tuh ya, jadi harus sama. Depan dan di belakangnya N atau or itu harus sama. Ya. Latihan soal TOEFL-nya. Educate and economic well-being are two things that cannot be separated in the development of a nation. Ya, di sini ada kata and. Nah, sekarang kita lihat di depan dan di belakangnya apakah sudah sama. Nah, kita lihat yang tidak digarisbawahi dulu, guys. Kenapa? Karena yang tidak digarisbawahi ini udah pasti benar gitu ya. Economic well-being artinya apa? Artinya adalah kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi. Ya. Nah, kesejahteraan itu apa sih, guys? Kesejahteraan itu adalah kata benda. Kata benda abstrak. Ya, dia adalah konsep, maka dia masuk ke dalam kategori kata benda abstrak. Maka di depan N juga harus kata benda, guys, ya. Juga harus kata benda. Apakah educate itu adalah kata benda? Tidak. Kenapa? Karena educate artinya adalah mendidik. Mendidik dan kesejahteraan ekonomi. Itu nggak nyambung ya, guys ya. Ya, harus kita ubah menjadi kata benda juga. Apa kata bendanya dari mendidik? Kata bendanya adalah pendidikan, ya. Pendidikan dan kesejahteraan ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang B misalnya. Things, ya. Things, hal. Bahasa Indonesianya adalah hal. Tapi ini ada berapa hal, guys? Satu atau lebih dari satu? Ya, benar. Karena ada S di belakangnya, berarti dia lebih dari satu. Berarti cocok ya sama kata di depannya. Two, dua. Dua kan lebih dari satu. Ya, jadi cocok. Two things. Memang di sini harus ada S-nya. Two things that cannot be separated. Tidak dapat dipisahkan. Kenapa di sini ada ed-nya? Karena dia adalah pasif ya, dia adalah passive voice. Maka di dalam passive voice harus ada to be sama verb ketiga ya. Nah, verb ketiga dari separate adalah separated. Udah benar. In the development of a nation. A nation. Setelah harus ada kata benda. Dan kata bendanya haruslah singular. Kenapa? Karena itu kan artinya satu. Nation. Nationnya ada S-nya nggak? Tidak ada. Berarti dia satu. Berarti sudah betul. Oke. Kita langsung ke latihan soal TOEFL yang kedua ya. The sequence in conducting a research consists of finding a topic, deciding the method, collecting data, and analyze it. Nah, ya, kita lihat ada N lagi, guys. Kita lihat yang ada di depan dan di belakangnya, ya. Kebetulan nih, yang di depannya N ini ada banyak banget, guys. Dimulai dari sini. Finding a topic, deciding the method, collecting data. Nah, kita lihat kesamaannya apa sih? Kesamaannya adalah semuanya mengandung verb ing. Finding, deciding, collecting, and nah di sini kurang ing-nya. Berarti harus kita tambahkan ing ya. And analyzing it. Nah, yang salah adalah yang D ya guys ya. Nah, kalau kita lihat yang A misalnya, the sequence in conducting a research, ya urutan dalam melaksanakan penelitian. Nah, jadi dalam melaksanakan penelitian. Jadi setelah in itu sama seperti for, ya. Jadi setelah in itu harus diikuti oleh bisa kata benda, bisa juga pengganti kata benda, dan bisa juga
gerund atau verb yang ada ing-nya. Nah, ini berarti udah cocok ya guys ya. A research ya. Ini sebenarnya nggak boleh sih ada e-nya. Ini salah ini ya. Ini apa namanya? Soalnya yang salah. Kenapa? Karena research adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung, maka tidak memerlukan e di depannya, ya. Research. Ini tidak ada masalah dengan research. Lalu consists ya, consist. Consist adalah kata kerja atau predikatnya. Predikat dari subjek yang mana? Nah, kalian jangan salah ya. Subjeknya itu bukan research. Subjeknya adalah the sequence atau urutannya. Jadi urutannya itu terdiri dari gitu. Consist itu artinya terdiri, ya. Urutannya terdiri dari gitu ya. Jadi bukan researchnya yang terdiri dari, tapi urutannya terdiri dari. Terdiri dari menemukan topik, memutuskan metodenya, ya, mengumpulkan data dan menganalisanya. Nah, jadi terdiri darinya ini adalah kata kerja atau predikat. Kalau ada predikat, pasti kita harus menyesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya, apakah subjek dan predikatnya sama-sama singular? Apakah sama-sama plural? Itu ada di video tentang subject verb agreement ya guys ya. Kita lihat consist-nya ada tambahan S di belakangnya. Kalau ada tambahan S di belakangnya, maka di dalam subjeknya tidak boleh ada tambahan S di belakangnya. Kita lihat sequence, apakah ada tambahan S di belakangnya? Tidak ada, berarti dia sudah benar. Ya, guys ya, sudah benar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi tentang parallelism. Semoga bisa dipahami ya, ingat-ingat di belakang dan di belakangnya, di depan dan di belakangnya N itu haruslah strukturnya sama ya. Kalau dia kata, maka jenis katanya harus sama. Kalau dia frasa, maka jenis frasanya harus sama. Kalau di depannya itu kalimat, maka di belakangnya juga harus kalimat, guys ya. Oke, semoga paham dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next time. Bye-bye, guys.